Bapak Ibu serta selamat datang di workshop bersama PSSDM dan AIC. Kami menunggu peserta Bapak dan Ibu untuk bergabung join di Zoom meeting. Saat ini sudah ada Pak Esa dari AIC dan PSSDM, serta ada Pak Hero dan Pak Asep sebagai pemateri kita hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Dadan. Ya, saya sambil menunggu Bapak Ibu semuanya join. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap semangat untuk belajar dan berbagi di sesi kita hari ini. Yang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang penggunaan Canva for Education. Ya, saya perkenalkan saya Fani Handayani atau biasa dipanggil Miss Fania. Saya adalah anggota dari komunitas kelas kreatif 3 dan senang sekali hari ini saya bersama dengan Pak Esa Wiguna. Halo, selamat siang Pak Esa. Selamat siang Ibu Fania. Iya, ya Pak Esa sehat? Sehat, alhamdulillah Ibu. Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Esa. Mungkin di sesi kali ini Ibu Kapri berhalangan hadir ya Pak ya. Jadi untuk opening berkenaan dengan aktivitas dan kegiatan AIC dan PSSDM akan dipaparkan oleh Pak Esa Wiguna. Oke, sambil kita menunggu peserta untuk bergabung, saya berikan kesempatan untuk Pak Esa untuk memberikan paparan opening berkenaan dengan AIC dan PSSDM. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya langsung share screen-nya ya Bu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, peserta webinar siang hari ini. Pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, minal aidin wal faizin bagi yang merayakannya, dan mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Dan selamat beraktivitas kembali mungkin ya setelah 2 minggu kita berlibur, ya berlibur, tapi rasanya dari mungkin beberapa bulan yang lalu kita sudah di rumah terus gitu ya karena pandemik corona seperti itu. Baik, selamat datang di webinar IC kali ini dengan judul Creative Teaching with Canva Educations yang akan dipandu oleh Ibu Fania nantinya, dan juga ada 2 orang penarasumber dari kelas kreatif. Nah, untuk yang belum mengetahui apa itu AIC, AIC adalah satu asosiasi para pendidik, ya, jadi tidak hanya yang mempunyai background guru atau dosen mungkin, tetapi juga yang menjadi pemerhati pendidikan, ini ada bergabung di AIC. Nah, apa saja yang dilakukan oleh AIC? Pertama adalah kami juga sebagai LSP, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi P1 di bidang marketing, kemudian di bidang humas, dan juga ada 2 skema lainnya yang terbaru gitu ya. Selain sebagai LSP, kami juga sebagai konsultan pengembangan khususnya di bidang manajemen pendidikan, dan juga pengembangan untuk menaik kelaskan UMKM, katanya seperti itu ya. Jadi supaya UMKM kita ini naik kelas gitu ya. Biasanya kan kalau UMKM itu hanya 2 ya, masalah pemasaran dan juga masalah pendanaan. Bagaimana itu seperti jalan keluarnya, solusinya, silahkan nanti bisa ditanyakan di tim PSDM. Nah, selain ketiga itu, kami juga sebagai lembaga training dan coaching dan penelitian, serta yang terakhir adalah kami juga sudah menerbitkan beberapa buku seperti itu. Oke, nah
Sebagai langkah penerbitan buku, kami baru saja menerbitkan 2 buku. Yang pertama adalah buku Reaching Dreams Through Local International School yang ditulis oleh seorang muda belia yang baru lulus SMA, yaitu Bintang Putra Priesa, dan sekarang sudah menempuh semester pertama di universitasnya. Baik. Nah, kegiatan lainnya yang akan datang, yaitu tanggal 2 Juni, akan ada lagi, ini ceritanya tentang bagaimana cara menulis gitu ya. Ini kita punya writing club. Jadi klub bagaimana kita bisa menulis dengan baik dan dengan mudah gitu ya. Nanti akan dipandu oleh Bapak Kartono ya. Tanggal 2 Juni jam 18.30 sampai jam 20.30. Nah, bagi teman-teman yang ingin sekali bisa menulis, silakan bergabung dan nanti bisa bertanya kepada Bu Eka ya. Nah, kegiatan yang kedua itu tanggal 4 Juni, teman-teman sekalian. Nah, ini berkaitan dengan sekolah ya. Jadi ada 2 narasumber, kepala sekolah, semuanya kepala sekolah akan mengupas tuntas yaitu strategi persiapan bagaimana masuk sekolah tahun ajaran di 2021 sampai 2022 sekarang ini. Itu juga akan dilakukan di malam hari 18.30 sampai jam 20.00. Jadi teman-teman yang masih beraktivitas di luar sangat mungkin sekali ya sudah sampai di rumah atau beristirahat dimanapun, tidak ada kegiatan, silakan bergabung di kegiatan kami IC. Nah, buku yang kedua yaitu yang terbaru, baru banget ini, baru mungkin minggu lalu ini terbit, yaitu Kurikulum Ngumpet yang ditulis oleh Ibu Dr. Kapri Anjaya dan juga 19 pendidik yang lainnya. Jadi kumpulan ini nih materi ataupun tema ya seperti itu. Nah, itulah tadi kegiatan-kegiatan IC dan PSSDM khususnya. Nah, sebagai tata tertib di webinar ini akan dipandu oleh Ibu atau Miss Fania ya yang kita disebut sebagai hostnya. Terus kemudian selama seminar atau webinar berlangsung, mohon maaf mic Bapak Ibu akan di-mute-kan ya. Nanti juga akan bisa disediakan waktu untuk tanya jawab. Tolong disebut saja nama, asal instansi dan juga pertanyaannya di kolom chat ya. Nah, kita juga punya hadiah nih nanti. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang terpilih oleh host-nya nanti akan diberikan hadiah ya. Oke, untuk e-certificate dari webinar ini bisa kami terbitkan dengan memberikan biaya sebesar 50.000. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini tata tertibnya untuk di webinar sekarang. Nah, untuk form absensi dan feedback, mohon maaf ini agak panjang sekali ininya ya, linknya. Jadi tidak usah dicatat Bapak Ibu sekalian. Mau difoto boleh, tapi nanti Ibu Eka dari PSSDM akan japri atau memberikan di grupnya, di WA grup ya, di WA grup. Jadi jangan khawatir seperti itu. Oke, saya langsung cepat saja. Nah, ini tadi dari saya sudah katakan bahwa ada hadiah menarik nih yang menuliskan testimoni yang diupload di Facebook atau Instagram PSSDM dan IC ya ataupun di blognya akan diberikan hadiah menarik. Oke, terakhir dari saya ini adalah sosial media IC di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan keterangan ataupun mendapatkan informasi tentang IC. Ada di Instagram, kami ada di Facebook, kami ada di YouTube. Ya, banyak sekali video-video yang sudah kami terbitkan, yang sudah kami buat. Monggo, silakan di subscribe dan jangan lupa di like dan juga di komen ya Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu saja penjelasan dan juga pembukaan kami dari PSSDM dan juga IC. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat bagi peserta sekalian dan juga bisa mendapatkan istilahnya ilmu tambahan mengenai Canva ya, Miss Fania ya, dan juga mungkin bisa juga sharing ke teman-temannya. Dan jangan lupa untuk kegiatan berikutnya boleh share ke teman-teman yang lain ya, kalau gitu. Oke, kalau gitu situ aja Bu Miss Fania, saya rasa untuk pengenalan IC dan PSSDM. Saya akan kembalikan lagi ke Miss Fania. Terima kasih. Iya.
Terima kasih banyak Pak Esa Wiguna untuk paparan opening berkenaan dengan IC dan PSSDM. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah bergabung di seri workshop bersama AIC dan PSSDM Creative Teaching with Canva Education. Hari ini kita memiliki tema yang sangat menarik ya, Creative Teaching with Canva Education, dan sudah ada Pak Heru Rojaul Khoir ya Pak ya, dan Bapak Asep Dedeh Permana. Selamat siang Pak Heru dan Pak Asep, apa kabar semuanya? Selamat siang Bu Fania. Selamat siang Bu Fania. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap ya untuk mencerahkan Bapak Ibu semua di sini, termasuk saya juga ingin sekali belajar bagaimana menerapkan Canva Education dalam pembelajaran, ya, khususnya bagi saya pembelajaran bahasa Inggris. Ya, baik, untuk memulai sesi kita hari ini ya, kita bisa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya berjalan lancar dan saya akan memperkenalkan Pak Heru dan Pak Asep. Mungkin untuk Mbak Eka bisa membantu saya untuk meng-share profil Pak Heru Rojaul Khoir. Ya, jadi Pak Heru ini adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP Salman Al Farisi Bandung. Beliau adalah seorang guru dan trainer lulusan dari Universitas Islam Negeri Bandung. Ya, Pak Heru ini sangat aktif sekali, khususnya dalam bidang tulis-menulis ya Pak, sudah mempublikasikan artikel dalam buku antologi di berbagai kesempatan menulis ya, seperti di kelas kreatif dan artikel-artikel di media koran. Nah, Pak Heru ini juga Certified Microsoft Innovative Educator. Wow, jadi sangat up to date sekali ilmunya berkenaan dengan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Dan ada juga pemateri kita hari ini, yang kedua adalah Pak Asep Dedeh Permana. Pak Asep adalah seorang guru di SMKN 7 Bandung. Ya, Pak Asep ini adalah seorang yang dinamis, energetik, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk bertumbuh, belajar, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Wow, Pak Asep ini juga sama ya, satu lulusan, ya, satu alumni juga dengan Pak Heru ya, di Universitas Islam Negeri Bandung. Ya, apakah angkatannya sama atau adik tingkat, Pak Asep? Lumayan jauh ya Pak Hiro. Oh, jauh. Oh, Pak Heru berarti lebih senior ya? Bukan berbagai, saya lebih muda Bu. Oh iya sih. Ya, jadi Pak Asep ini salah satu anggota juga dari komunitas kelas kreatif, dan hobinya senang sekali membaca buku, fotografi, senang dengerin musik ya Pak, adventure juga, renang, dan mungkin explore ya di internet. Oke. Ya, tanpa berpanjang-panjang ya, mungkin Bapak dan Ibu semuanya di sini sudah tidak sabar dengan sesi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Heru. Halo Pak Heru, apakah sudah siap? Iya, bismillah Bu. Siap ya. Oke, Pak Heru akan menyampaikan materi tentang bagaimana penerapan Canva Education ya Pak ya. Bagaimana menerapkan Canva Education untuk pembelajaran yang kreatif ya, baik itu online maupun offline. Oke, waktu dan tempat ya, kami persilahkan. Terima kasih Pak Heru. Iya, terima kasih Bu Fani atas kesempatannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam kenal. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Fania ya. Saya Heru. Alhamdulillah sudah mengajar di SMP Salman selama 11 tahun kurang lebih, dan ini di 2 tahun terakhir mungkin ya kita merasakan sebuah fenomena yang luar biasa yang membuat kita harus berpikir kreatif mungkin. Dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa berkenalan dengan yang namanya Canva. Oke. Kalau mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal lebih dulu, kalau dulu ada media presentasi yang namanya Microsoft PowerPoint ya, atau mungkin juga kenal dengan yang di Google itu ya. Maaf. Ya, kalau saya pribadi sebetulnya bukan tipikal yang senang neko-neko, dalam artian kalau diminta membuat presentasi PowerPoint, saya
relatif yang senang yang polos-polos, bahkan latarnya putih aja gitu, udah nggak pakai apa-apa lagi. Tapi ternyata semuanya berubah ketika di masa pandemi kita berhadapan langsung dengan anak-anak lewat media digital ya, dengan secara tatap muka online, dan akhirnya harus dirubah. Nah, ternyata gitu. Dan ketika diperkenalkan dengan Microsoft PowerPoint, di mana saya juga harus belajar bagaimana membuat video slide. Menarik ya ternyata gitu, dengan PowerPoint itu bisa membuat video pembelajaran dengan media PowerPoint itu. Walaupun ternyata saya menemukan ribet ya, ternyata panjang prosesnya untuk bisa melakukan membuat sebuah video pendek, mungkin durasi 2-3 menit. Nggak lama dari situ, ternyata mungkin karena berhubung istri saya juga sama sebagai guru, dan saya lihat istri saya itu menggunakan Canva, mulailah saya berkenalan dengan Canva, alhamdulillah. Dan ternyata nggak lama dari perkenalan saya dengan Canva, Canva dengan luar biasa ternyata mengeluarkan sebuah fitur yang akhirnya bisa membuat kita guru-guru nih, mungkin Bapak Ibu semua di sini guru semua semoganya, akhirnya bisa menggunakan sebuah fitur, menggunakan fitur Pro secara gratis. Nah, kalau mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat wajah saya ini, wajah gratisan Bapak Ibu. Saya paling senang kalau dapat gratisan-gratisan, pokoknya bahagia nih, luar biasa. Akhirnya mencoba apply karena di situ tertulisnya free, dan saya coba baca-baca terms and condition-nya, ternyata untuk sementara waktu masih free for a lifetime. Nah, belum tahu apakah akan ditutup Canva Education-nya atau tidak, tapi jelas untuk sementara waktu kita bisa pakai sepuas-puasnya Canva Education dengan fitur Pro yang bisa kita pakai. Jadi apa itu Canva Education? Maaf Bapak Ibu, saya nggak pakai presentasi karena bukan tipikal yang senang dengan teoritis. Jadi saya akan sedikit kenalkan apa itu Canva. Canva itu adalah media presentasi yang berbasis online Bapak Ibu ya, yang di mana kita bisa membuat berbagai macam presentasi, baik itu media presentasi seperti PowerPoint ataupun presentasi foto. Banyaklah variasi yang bisa Bapak Ibu pakai, dan ini memudahkan. Kenapa? Karena Canva memberikan banyak banget template. Nah, ini mungkin yang akhirnya membuat kita guru-guru akan sangat termudahkan, berbasis template. Tapi hari ini yang akan saya kenalkan ke Bapak dan Ibu nggak ada urusannya dengan desain mendesain. Ya, oke. Jadi udah saya potos ya. Kita nggak belajar desain. Kita akan langsung berkenalan dengan yang namanya Canva Education. Tadi sudah saya sebutkan kelebihan Canva Education adalah fitur Pro yang terbuka secara gratis. Lantas apa saja fitur yang lain yang akhirnya bisa terbuka dengan Canva Education? Ya adalah membuat kelas, karena disebutnya education. Nah, walaupun sayangnya dengan Canva Education itu nggak memungkinkan kita memberikan penilaian langsung. Tapi kemarin alhamdulillah dengan simulasi bersama Pak Asep ya, menemukan sebuah fitur lagi. Ternyata Canva juga berafiliasi dengan Google, berafiliasi dengan Microsoft, dan kita bisa memberikan penilaian di Google Classroom ataupun di Microsoft Teams dengan kita melingkan Classroom kita ke sana. Ya, yang pertama akan saya sampaikan adalah bagaimana cara kita membuat atau setting up Canva Education. Nah, kalau Bapak Ibu berpikir, jangan-jangan susah Pak untuk mendaftarkan akun Canva Education. Enggak, Bapak dan Ibu, sangat mudah, bukan relatif, sangat mudah. Kenapa? Karena saya punya 4 akun Canva sekarang, dan 3 diantaranya itu sudah akun Canva Education. Jadi artinya mudah, dengan satu rujukan yang sama, namanya Hero Rojaul Khair, sekolahnya juga sama, SMP Salman Al Farisi, dengan ID card yang sama, akhirnya tetap 3-tiganya bisa terakses dengan 3 email yang berbeda. Yang untuk hari ini saya akan coba presentasi, izin ya Bu Fania, presentasi. Oke. Ya, semoganya Bapak dan Ibu sudah mendaftarkan atau sudah sign up ya dengan Canva, karena ini akan membuat proses kita mengenalkan Canva Education lebih cepat. Oh, maaf. Ya, ini adalah Canva, di mana Bapak Ibu mungkin sudah mendaftarkan dirinya. Ini sudah sign up, artinya Bapak dan Ibu sudah masuk ke Canva ya. Walaupun ini masih fitur yang gratis ya, fitur-fiturnya, dan ini tertulis ada Try Canva Pro. Oke. Di mana letak kita bisa mendaftarkan Canva Education? Bapak dan Ibu hanya perlu mengarahkan mouse-nya ke arah tulis yang pricing ini. Oke, nanti di sini di bawahnya ada tulisan Education. Oke, ini temuan saya juga, ternyata tidak semua Canva ketika dibuka halaman mukanya itu ada muncul yang ini. Oke, kalau Bapak dan Ibu tidak menemukan ini, nggak perlu khawatir. Cukup klik aja nih pricing-nya. Kalau misalkan tidak menemukan ini ya, cukup klik pricing-nya. Nanti kita akan ke halaman yang paling bawah dari lamannya. Oke, sebentar. Ini di Bandung agak
mendung Bapak Ibu, jadi semoga jaringan saya cukup stabil untuk bisa presentasi. Nah, di bawah ya setelah tadi kita klik pricing, di bagian bawah ini ada tulisan produk. Nah, di sini ada education. Oke, mohon maaf, Bu Fanya, presentasi saya terlihat? Ya, terlihat jelas, Pak. Oke, siap. Diklik education-nya Bapak dan Ibu. Oke. Nah, di sini tertulis Canva for Education, sign up now. Oke. Semoga yang saya sampaikan tidak terlalu cepat ya Bapak Ibu ya. Kita klik sign up now. Apa yang perlu dipersiapkan? Oke, yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama adalah akun ID card dari Bapak dan Ibu. Bukti bahwasanya Bapak Ibu adalah guru yang memang mengajar di sekolah, di tempatnya mengajar. Jadi ada bukti. Berupa apa? ID card-nya bisa yang ada dari sekolah, ataupun kalau saya menggunakannya yang ada dari SIM PKB. Saya screenshot, saya save. Itu yang akan saya gunakan di sini. Kenapa? Satu, itu ada fotonya. Yang kedua, itu ada nama sekolahnya jelas, bahkan ada alamat email. Jadi itu mungkin yang nanti akan diverifikasi oleh pihak Canva. Kita klik sign up now, Bapak Ibu. Ya, saya kan nggak akan berlama-lama di sini nanti, insya Allah. Jadi Bapak Ibu nanti misalkan ada kendala dengan proses sign in up untuk Canva Education-nya, insya Allah tutorial videonya akan saya share di grup WhatsApp. Oke. Ya, di sini tertulis unlock for our education package free for K-12. Nah, Bapak Ibu, kemarin ini juga ada yang bertanya, apakah bisa untuk mendaftarkan para pengajar yang mengajar di universitas. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, baru saya pelajari ternyata memang mentoknya di K-12 teachers, maksudnya artinya untuk level menengah, jadi sampai SMA kelas 12. Jadi hanya sekolah menengah saja yang dimungkinkan untuk bisa mendaftarkan Canva Education. Nah, untuk sementara waktu langsung kita klik Get Verified Now. Nah, di sini Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi nama depan atau nama belakang. Nah, di sini saya sudah masukkan alamat email di mana saya ini akunnya memang belum aktif dengan Canva Education. Sambil menambahkan berapa lama durasi proses verifikasi oleh pihak Canva. Ini yang bervariasi Bapak dan Ibu. Jadi nggak sama, ada yang cepat, ada yang lambat. Saya dari 3 akun mengalami 3 ya beda-beda ya proses verifikasi oleh pihak Canva. Yang pertama kali itu sekitar seminggu. Yang kedua itu bahkan cepat ya, cuman 1 atau 2 hari, dan yang ketiga itu 3 hari. Jadi dari 3 akun Canva itu, dan ternyata dari informasi dari teman-teman yang saya bantu untuk membuat akun Canva juga sama, beda-beda pengalamannya. Ada yang cuma 1 hari, bahkan ada yang di hari yang sama sudah bisa mendapatkan Canva Education. Nah, ini luar biasa. Tapi ya tadi kita nggak tahu bagaimana Canva melakukan proses verifikasinya. Mungkin untung-untungan juga ya Bapak dan Ibu. Oke, saya tuliskan nama sekolah saya di sini. Ya, tuliskan juga nama sekolah Bapak dan Ibu. Oke, klik continue. Ya, di sini Bapak Ibu tadi yang memasukkan atau mengupload ID card Bapak Ibu ya. Nah, ini saya akan tunjukkan bukti ID card-nya kurang lebih seperti ini. Maaf, apakah terlihat Bu Fanya ID card saya? Tidak, Pak. Oke, maaf, saya stop share dulu ya. Saya share the entire screen. Seperti ini. Terlihat Bu Fanya ya sekarang? Ya, terlihat, Pak. Kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Yang ini yang saya pakai dari SIM PKB ya Bapak Ibu. Kalau mungkin sama seperti saya guru di level SMP, mungkin bisa pakai juga SIM PKB ini, screenshot aja. Udah gitu bisa diupload ke tadi pendaftaran Canva Education-nya. Masukkan ke sini. Oke, kita drag. Oke, kita langsung submit aja Bapak Ibu. Oke, ini seperti biasa ini adalah yang diminta untuk diisi tadi untuk membuktikan memang sampai ke level 12. Nah, untuk agar kabar gembira untuk yang mengajar, yang punya sertifikat Google Educator Trainer ya, Google Educator ini bisa dipakai untuk bisa mendaftarkan Canva Education Bapak Ibu ya. Saya akan tulis saya level 9 mengajarnya.
Oke, mohon maaf ini jaringan saya sepertinya kurang stabil. Ya, sejauh ini lancar Pak Heru. Iya. Ya, jadi Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah proses untuk register atau mendaftar ke Canva Education. Jadi Bapak dan Ibu semua juga boleh membuka Canva di websitenya dan coba untuk sign up ya di Canva Education. Mungkin untuk Bapak dan Ibu ada beberapa yang sudah punya juga, nanti kita akan explore seperti apa. Kalau saya pribadi, Pak Hero, dulu saya pernah sign up dengan apa namanya SK SK mengajar saya, tetapi itu di kampus di universitas dan itu sampai saat ini saya tidak mendapatkan notifikasi di approve atau tidak. Jadi mungkin karena di situnya saya sebagai dosen ya, Iya, betul. jadi tidak ada follow up dari Canva. Ya, betul Bu Fanya. Terima kasih Bu Fanya tadi sudah menambahkan ya. Jadi memang untuk yang mengajar di universitas, ya saya nggak menyampaikan permohonan maaf mewakili Canva ya, tapi memang mohon maaf belum terakomodasi oleh Canva untuk bisa mendaftarkan ke Canva Education. Kurang lebihnya begitu mungkin ya Bu Fanya dan rekan-rekan lain mungkin yang juga sama mengajar di level universitas. Ini sudah selesai, cuma kita mengisi ada di level berapa kita mengajar, kita mengajarnya mapel apa, ditambah kita menggunakan Canva Education rencananya untuk apa, kurang lebihnya begitu. Dari level pre-K ya Bapak Ibu, jadi dari PAUD kalau di kita di Indonesia sampai level kelas 12 atau SMA kelas 3. Oke, kita submit aja. Nah, nanti Bapak dan Ibu kita akan mendapatkan verifikasi di email. Kalau misalkan tidak menerima di inbox, bisa dicek juga di spam-nya apakah mungkin muncul di sana. Tapi kalaupun tidak dibuka via email, Bapak dan Ibu nanti akan bisa melihat apakah Canva-nya di-approve atau tidak dengan Canva Education adalah dengan melihat tampilan Canva-nya. Ini adalah tampilan yang biasa ya Bapak Ibu ya, yang gratis. Ini adalah tampilan yang sudah terdaftar di Canva Education. Bapak dan Ibu, ini di sini tertulis ada Classroom, Classwork, di sini Hero Steam. Ini karena kemarin saya menamakannya Hero Steam. Tadinya rencananya ini mau saya mulai dari awal, tapi karena kemarin untuk simulasi, akhirnya keburu keklik, jadi keburu jadi ini Hero Steam-nya. Ini kalau sudah terdaftar Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat classroom. Oke, Bapak Ibu, kalau nanti sudah terapprove dengan Canva Education, di sini nanti akan muncul make a classroom. Oke, di sini make classroom. Nah, diklik nanti mendaftarkan akun-akun peserta didiknya. Ada beberapa cara yang bisa dipakai. Cara yang pertama itu adalah dengan mengintegrasikan dengan Google Classroom yang mungkin Bapak dan Ibu sudah punya lebih dulu. Dan saya mohon maaf tidak bisa memberikan contoh di sini. Kenapa? Karena kebetulan di sekolah saya nggak pakai Google Classroom, jadi akhirnya tidak menggunakan itu, tapi menggunakan email yang saya input secara manual. Nah, di mana posisinya ketika kita mau add atau menambahkan peserta didik di Canva Classroom kita, itu ada di fitur people ini. Jadi ketika kita sudah klik Hero Steam-nya, kita klik yang people ini, ya. Ya, di sini kalau kemarin ya ketika saya mendaftarkan murid-murid saya di kelas 9 ya, ada sekitar 94 itu saya dengan memasukkan email peserta didik satu-satu di sini. Di Control V aja ya. Jadi di copy dari Excel, saya copy ke sini langsung. Alhamdulillah cukup mudah ya, nanti anak-anak tinggal membuka emailnya, dengan emailnya nanti mereka tinggal klik approve. Nah, untuk yang sekarang kita akan pakai yang relatif lebih mudah lagi Bapak Ibu. Saya akan mencoba memasukkan Bapak Ibu kalau berkenan untuk bisa join di kelas saya akan gunakan fitur link saja. Jadi kalau di WhatsApp ada fitur itu, nah ternyata di Canva juga ada. Jadi cukup membuat copy link ini, ya, linknya di copy, Bapak dan Ibu. Saya akan share di chat box di sini. Oke, ini ada yang share. Oke, saya matikan dulu WhatsApp saya. Oke, terima kasih.
Oke, balik lagi ya Bapak Ibu ya. Mangga Bapak Ibu bisa dicoba untuk bisa diklik yang sudah saya share di chat box Zoom. Ini untuk bisa masuk ke dalam kelas Canva yang sudah saya buat. Ya, oke. Boleh Bapak dan Ibu semuanya bisa diklik di chat box linknya dan kita akan bergabung di kelasnya Pak Hero. Ya, hari ini kita akan belajar apa, Pak? Hari ini saya akan memperkenalkan tentang portofolio, Bu, yang sudah saya coba. Oke, kita akan belajar tentang portofolio. Oke, Bapak Ibu semuanya boleh ditunggu di kelasnya Pak Hero. Apakah sudah ada yang masuk? Ini harus di reload. Biasanya kemarin juga sama Pak Asep begitu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah klik, saya perlu reload. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu masuk ya, saya akan juga menunjukkan terkait sudah portofolio. Ibu Osi sudah masuk. Boleh. Oh, ini perlu di-approve atau bisa langsung masuk sendiri ya, Pak ya? Nanti saya approve, nanti ada di approve-nya. Oke, kendala. Oke, maaf. Saya lanjut aja dulu. Sambil ini adalah sampel yang pernah saya buat bersama anak kelas murid saya ya di kelas 9. Ini adalah salah satu sampel portofolio yang saya maksud. Jadi portofolionya adalah kumpulan desain dari anak-anak murid saya yang sudah terkumpul dan akhirnya saya buatkan video. Jadi portofolionya berupa video Bapak Ibu dan ini dimungkinkan dibuat dengan menggunakan murni Canva saja, tidak ada perangkat-perangkat lain yang dipakai gitu. Izin juga mempresentasikan. Ya, di sini sudah ada Ibu Osi, ada Ibu Lisna, Ibu Dian, Ibu Cicin sudah bergabung semuanya di kelas Pak Hero. Apakah video saya terlihat, Bu Fania? Masih loading? Oke, siap. Itu Bapak Ibu ya, salah satu sampel yang pernah saya buat bersama anak-anak dan alhamdulillah dari bulan Januari kemarin menguji coba bersama anak-anak kelas 9 yang saya ajar, kita sudah membuat 3 portofolio dan Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir anak-anak beradaptasi dengan Canva, walaupun mungkin di awal-awal mereka akan menyampaikan, Pak, agak rumit memakainya. Kenapa? Karena banyak banget template yang perlu mereka cari, sehingga mereka kesulitan biasanya untuk menentukan kan template mana yang mau mereka pakai untuk desain yang diminta oleh guru. Di materi ini saya minta anak-anak untuk bisa mengutip ya kutipan yang terbaik yang bagi mereka mungkin bisa menjadi spirit buat mereka. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu sedikit saya mundur. Ini adalah salah satu sampel. Semoga bisa mundur gambarnya. Oke. Kalau Bapak dan Ibu khawatir nanti murid-murid saya gimana nih dengan desainnya, jangan-jangan mereka akan kesulitan. Bapak dan Ibu, ini ada satu gambar yang luar biasa buat saya. Kenapa saya contohkan? Karena ini adalah salah satu sampling di mana anak-anak ternyata sudah jauh di atas guru-gurunya. Ini adalah satu desain di mana anak-anak sudah menumpuk layer-layer Bapak Ibu. Jadi mungkin anak ini sudah terbiasa dengan Photoshop atau Corel Draw di mana mereka sudah terbiasa memainkan layer dan ini adalah salah satu contohnya. Yang saya pakai di sini untuk bisa mengumpulkan mereka ke dalam portofolio ini masih saya copy satu-satu. Untuk ini contoh pertama saya, sampling pertama saya. Dan ketika saya mencoba memindahkan desain yang ini, ternyata banyak banget yang dikumpulkan. Sehingga seperti terlihat ini ada gambar
beberapa gambar digabungkan dan ini ternyata bentuknya layer Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya sampaikan nggak perlu khawatir anak beradaptasi karena justru mereka lebih cepat dari kita untuk beradaptasi. Jadi kalau urusan desain nggak perlu khawatir deh ya. Cuman mungkin yang kita perlu fokuskan di sini karena saya kebetulan guru bahasa Inggris. Nah disinilah saya akan fokus bagaimana kita melatih anak-anak untuk bisa lebih hati-hati ketika memilih kutipan dan bagaimana mempaste-nya dan pilihan kata ataupun vocabulary-nya bagaimana. Di sinilah kita fokus sebagai guru. Kalau desainnya, kalau misalkan Bapak Ibu memang juga tertarik dengan desain, mungkin bisa ya. Kalau saya kebetulan saya masih bebaskan, masih ada yang simple, desainnya simple, ada yang desainnya sudah luar biasa. Oke. Saya lanjutkan juga dengan jadi gimana itu membuat videonya? Apakah mudah atau cukup sulit? Ternyata dengan Canva Education Bapak Ibu ini sangat mudah untuk membuatnya. Ini saya sudah coba buat sampling ya, ada 3 slide yang akan kita coba untuk membuat video. Semoganya tidak lama juga dengan jaringan internet saya ini. Ini saya kosongkan terlebih dahulu semuanya. Oke. Ya, oke. Boleh juga sambil dicek, Pak. Ini ada peserta yang bertanya, mohon info apakah saya sudah masuk atau belum ya ke kelasnya Pak Hiro. Ya, tadi menunggu approve ya. Siap. Saya harus reload dulu. Belum ada yang masuk ini ya? Oh, maaf tuh kan, saking bingungnya saya. Ini sepertinya akun yang bukan saya share tadi ya, atau sebentar. Ini karena terlalu banyak akun Bu Fanya, jadi saya sendiri kadang-kadang bingung lagi pakai akun yang mana ini. Jadi satu akun itu sebenarnya bisa multi classes ya Kak, ya Pak. Maksudnya bisa untuk kelas misalnya tadi 9D, bisa juga 9A, 9B gitu. Ya, awalnya memang saya juga memilah-milah seperti itu, saya buat grup lagi 9A, B, C, D, tapi ternyata Canva belum mengakomodir untuk pemilahan kelas itu. Jadi ketika nanti kita share sebuah materi untuk diedit oleh peserta didik ya, itu ternyata belum dimungkinkan. Ini Bapak Ibu sudah masuk ya, ada 20 member. Oh, mohon maaf. Tadi kalau lewat ini ternyata nggak perlu di-approve lagi, sudah otomatis ada di sini. Ini ada Miss Bell, Bu Ika ya, Bu Fatin, Bu Osi, dan yang lain-lain ini sudah masuk ke dalam kelas saya. Nanti insya Allah saya coba, kita simulasi setelah latihan ini selesai ya, untuk membuat sebuah desain. Itu mungkin Bu Fanya ya. Nah, sedikit ini mungkin untuk membuat videonya bagaimana Pak? Untuk tadi kalau ketika membuat transisi, mungkin ini yang tadi saya sampaikan, yang memudahkan kita membuat sebuah video. Kenapa? Karena transisi dibuat mudah oleh pihak Canva ya. Jadi kalau dengan PowerPoint memang relatif banyak yang bisa kita arahkan. Misalkan gerakan gambar ini geraknya ke sini, tulisan ini geraknya ke sini, larinya dari sana, dari sini. Di Canva memang kita nggak bisa milih. Ini sudah jadi animasinya. Gerakan transisi setiap slide-nya sudah dipilih. Cuman kita dapat pilihan ini. Nah, ini adalah fitur-fitur yang gratis, Bapak Ibu, sampai sini, sampai Fotorize. Tapi yang dari sini, ini adalah fitur-fitur yang kalau kita masih akunnya belum Education, ini masih berbayar. Masih fitur Pro. Tapi karena ini sudah akun Canva Education, ini jadi bisa kita pakai. Gitu. Sederhananya, Bapak Ibu cuma perlu mengklik di sini ada gambar animasi ketika kita sudah masuk ke slide kita ya, yang sudah diportofoliokan dengan bersama anak-anak itu. Klik di animate ini. Nah, kita bisa milih mau yang mana nih untuk tampilan pertama saya, bentuk animasinya ketika bergerak. Kurang lebihnya begitu. Ini juga saya rubah. Diacak saja Bapak Ibu sesuai selera. Jadi kalau misalkan pengen tampilannya sama semua, silahkan. Kalau saya akan contohkan yang beda. Lanjut, yang dimungkinkan juga dengan ini adalah tadi ya, ada suara musik. Ini bisa kita tambahkan di musik. Kita tambahkan audionya. Ini, klik audio. Nah, di sini audio yang sudah tersedia di Canva. Kalau Bapak Ibu ternyata masih pengen lagu yang sudah kita buat sendiri atau kita unduh sendiri dari YouTube mungkin, tapi tidak ada di Canva, itu bisa. Nanti kita bisa upload, nanti itu kita bisa pakai untuk musik latar di tampilan presentasi kita. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu secara acak ya, Bapak Ibu. Ini akan saya pilih dulu se
Mungkin ini another work alone Ya, seperti Bapak Ibu juga bisa sambil bertanya di chat box ya untuk proses edit video ini ya Pak ya. itu ya. Iya, ini. Nah, tadi dilihat di sini ada waktu, ada timer. Ya, timer ini untuk apa? Timer ini berfungsi. Tadi ini udah fitur ini udah jelas ya untuk membuat animasi yang bergerak di setiap slide. Ini bisa dibuat berbeda-beda masing-masing slide, masing-masing page. Nah, ini juga sama. Ini untuk timer masing-masing slide butuh berapa detik durasinya untuk dia bergerak. Nah, ini yang saya setting semuanya di settingan standar di 5 detik semua. Setelah selesai Bapak Ibu kita masukin musik sudah, animasi sudah. Ini contoh ya yang sudah saya buat. Kita langsung klik download saja. Oke. Nah, ini dibuat dalam bentuk MP4 video. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin khawatir kan, Pak, nanti ketika kita upload ke YouTube sebagai bukti kita sudah pernah membuat ya dalam bentuk portofolio, ini Canva juga menyediakan bentuk verifikasi nanti supaya kita ketika upload nggak akan di-ban oleh YouTube. Kenapa? Karena kita terafiliasi dengan Canva Education ini dikonekin aja sosial account Bapak Ibu. Saya akan konekkan yang YouTube-nya. Kita download. Semoganya tidak terlalu lama ya proses downloadingnya. Kalau ini biasanya kadang-kadang suka lama Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ternyata lama dengan kendala jaringan. Ya mungkin untuk sementara waktu itu dulu Bu Fanya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya sambil berproses mangga. Oke, terima kasih Pak Hero untuk ulasannya ya. Oke, tadi Bapak dan Ibu, di sini ada Ibu Dian yang ingin bertanya. Mangga Ibu di-unmute. Oke. Harus buka video nggak ya? Sudah selesai. Ya, boleh Ibu. Oke, selamat siang Pak. Siang Bu. Ya, terdengar ya suara saya ya? Jelas. Oke, ini saya mau bertanya. Saya kan suka pakai Canva juga ya untuk membuat video teaching. Tapi saya melihat bahwa kalau misalnya kita upload musik itu lalu kita download seperti tadi bentuknya MP4 itu bisa. Tapi saya pernah mau voice over gitu ya. Voice over itu ketika di-download itu kita dapatnya bukan bentuk video seperti misalkan kalau di PPT atau misalnya kita edit pakai Viva Video gitu, itu kan bisa pakai voice over atau dubbing. Tapi kalau di Canva hanya keluar linknya saja gitu, gimana Pak menurut Bapak? Oke, sebentar Ibu. Sebetulnya bukan sebetulnya bisa Bu. Cuman memang saya paling jarang praktek dengan saya melakukan voice over itu bisa. Kenapa? Karena rekan-rekan di sekolah saya pada pakai itu. Jadi mereka membuat presentasi PowerPoint. Kalau ini ya, referensinya PowerPoint. Membuat presentasi PowerPoint dan bentuknya video di mana ada musik dan voice over pada saat yang bersamaan. Itu bisa. Nah, nanti untuk bagaimana caranya? Nanti insya Allah saya coba buatkan tutorial ya. Jadi tidak sekarang saya contohkan, Ibu ya. Mohon maaf. Ya, itu dimungkinkan bisa nanti ketika kita download hasilnya tetap bukan berupa audio tapi memang video yang dimana kita ada voice over-nya di situ. Begitu. Oke. Oh, tapi bukan di download ke PowerPoint dulu enggak ya? Enggak Bu, enggak. Langsung Bu, langsung. Oh, langsung. Ya, Oke. teman-teman saya di sekolah pada melakukan itu. Kecuali kebetulan saya mah bukan nggak senang melakukan voice over, mungkin karena ngerasa suaranya voice over nggak lembut mungkin Bu ya. Mohon maaf. Mungkin nanti saya coba contohkan bagaimana cara melakukan voice over. Berikut juga ada musik di mana nanti supaya nggak saling bertabrakan. Si musik itu kencang tapi voice over kita terlalu kecil, nanti supaya kita bisa atur begitu. Nanti insya Allah saya buatkan video tutorial dan insya Allah saya share di grup WhatsApp. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Pak. Sebelum ke pemateri selanjutnya, ini mungkin contoh yang tadi ya Bapak Ibu. Ini adalah sampel video yang sudah tadi kita buat. Nah, ternyata alhamdulillah cukup cepat ya. Videonya sebesar 8 mega untuk 3 slide dengan musik dan transisi tadi. Sebentar ya, agak lambat saya.
Oke. Mohon maaf Bu Fanya, satu lagi terakhir saya lupa. Oke. Bapak dan Ibu, ini adalah bentuk instruksi yang saya lakukan kepada peserta didik saya ya. Jadi ketika saya memberikan tugas portofolio ini bentuknya trial error Bapak Ibu. Kenapa saya sebut trial error? Karena awalnya ya tadi karena ini kita berkolaborasi di satu slide ya, dan ada beberapa anak yang mungkin belum tahu teknis yang bagaimana ketika mereka harus mengerjakan tugasnya, kurang lebihnya begitu. Ini kalau Bapak dan Ibu sudah masuk ke kelas Canva yang tadi, sebetulnya itu sudah ada di Hero Classroom, Hero Steam tadi. Itu sudah ada tugas yang bisa Bapak Ibu edit di situ. Nah, kalau saya biasanya itu dengan slide yang ada halaman muka ya, page covernya ditambah instruksi yang keduanya. Instruksi mereka harus membuat apa, harus bagaimana, apa saja yang akan nanti dinilai, itu saya sampaikan. Contohnya seperti ini. Nah, cuman nanti ketika proses Bapak Ibu sekiranya memang akan mencoba portofolio bersama anak-anak dengan satu template seperti ini, yang perlu dipastikan adalah anak-anak tidak saling timpa desain. Nah, itu yang mungkin saya juga sempat terjadi, di mana anak menimpa desain milik temannya atau anak mengisi di halaman milik temannya. Jadi sudah saya buatkan misalkan 24 murid. Nah, dari itu sudah saya berikan nama di masing-masing template-nya itu. Di template kosong itu nanti anak tinggal membuat di template kosong yang di mana nama mereka ada. Ini contoh misalkan saya meminta anak untuk membuat song lyric quotation, terus dituliskan juga di situ harus tertera nama artis atau nama musisinya, terus juga mereka wajib mencantumkan nama mereka di dalam desain, terus juga ada school logo. Jadi saya memang tadi seperti ini ya, ini logo ini wajib. Jadi nanti kalau indikator-indikator ini ada, nah mungkin Bapak Ibu bisa mengatur itu di rubrik penilaian Bapak Ibu. Kurang lebihnya begitu. Sebetulnya ada cara lain di mana kita bisa mendistribusikan ini ke peserta didik, tapi akhirnya memang portofolionya agak sedikit ribet, yaitu adalah nanti anak-anak akan membuat desainnya di halaman ketiga misalkan ya. Nanti dia akan bisa mensubmit ini ke guru, nanti akan muncul kalau di Canva itu nanti di sini munculnya. Oke, di classwork nanti misalkan tadi Bapak dan Ibu misalkan ada yang mengerjakan, nanti akan muncul seperti ini. Classwork ini adalah yang perlu direview. Misalkan ini contohnya kemarin Pak Asep ya, Pak Asep sudah mencoba mengerjakan, diklik nanti kita bisa mereview, memberikan penilaian, tapi maaf tidak berupa angka ya Bapak Ibu ya, karena memang di Canva tidak ada fitur memberi nilai. Kurang lebihnya begitu. Nanti ini kita klik review. Iya. Kalau ternyata desainnya sudah sesuai, misalkan sesuai dengan instruksi, ini contoh ya, diklik reviewnya, dikasih feedback, misalkan desain sudah sesuai. Misalkan Bapak Ibu ini dikembalikan aja di give feedback. Oke, itu bisa di return. Nanti muncul desain sudah di approve Bapak Ibu, nanti di sininya juga muncul hal yang sama. Tapi memang perlu di reload ini karena Canva harus melakukan reloading. Oke, nanti kalau waktunya masih cukup ketika Pak Asep sudah selesai presentasi, ada satu mungkin bonus ya, bagaimana kita bisa mengintegrasikan Canva dengan Google Classroom yang tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Tapi nanti kalau misalkan waktu yang Pak Asep berikan presentasi masih ada sisa waktunya. Itu aja mungkin Bu Fanya dari saya. Kalau Anda masih pertanyaan, mangga dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Hero. Ya, kita karena waktunya sangat terbatas ya, jadi sebenarnya ini sudah ada pertanyaan di chat box, saya coba kumpulkan dan coba kita bahas sama-sama di akhir sesi. Sekarang kita ke sesi kedua bersama Pak Asep. Halo Pak Asep, sudah siap? Halo Bu Fanya, iya siap. Ya, jadi di sesi kedua ini Pak Asep juga akan meneruskan ya paparan dari Pak Hero masih dengan Canva Education. Silakan Pak Asep. Oke, terima kasih Miss Fanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan kembali, saya Asep Dede Permana. Saya ngajar bahasa Inggris di SMKN 7 Bandung. Saya tergabung di kelas kreatif 1 sejak dari tahun 2019.
Oke, sebelum pertama saya mau mengucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk Aisyah PSSDM dan Staff Kreatif sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya. Nah, melanjutkan materi mengenai Canva Education ya, Canva yang tadi Pak Heru jelaskan, izin share. Oke, sudah muncul ya. Nah, ini pun saya menggunakan Canva ya untuk presentasinya. Mungkin berbeda dengan Pak Hiro tadi ya. Kalau Pak Hiro langsung praktek, kalau saya lebih suka kita bahas dari filosofinya dulu. Oke, kita akan tampilkan dulu ya. Oke, nah tadi Pak Hiro membahas tentang tema kita siang ini adalah Creative Teaching with Canva Education. Dan Pak Hiro menawarkan strategi tentang penggunaan pembelajaran portofolio. Nah, kalau saya, yang saya akan tawarkan hari ini adalah Interactive Canva Design Collaborated with Social Media. Oke, lanjut. Kenapa Canva? Mungkin tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Pak Hiro bagaimana Canva, dan saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sudah mengenal sedikitnya tentang Canva itu seperti apa. Alasan pertama adalah visualize. Everything needs to visualize ya sekarang di zaman era digital ini. Apa ya, rasanya perlu memvisualkan segala sesuatu ya, karena ketika divisualkan itu lebih menarik, jadi semuanya menjadi unik, menarik, dan estetik. Sekarang itu lagi apa ya, lagi happening ya kita ketika sesuatunya itu estetik gitu, eye catching gitu ya. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Canva? Karena Canva itu menawarkan banyak sekali template yang menarik dan mudah. Kenapa saya katakan mudah? Dibanding dengan aplikasi editing seperti Photoshop, kemudian CorelDRAW, itu jauh lebih rumit. Canva itu jauh lebih mudah. Jadi mudah tapi tetap terlihat profesional gitu. Oke, perkenalan saya dengan Canva itu, pertemuan pertama saya dengan Canva itu sudah lumayan lama karena memang saya suka fotografi ya, suka editing, jadi sudah lumayan lama mengenal Canva ini. Dan ketika saya melihat fitur-fitur Canva, saya menemukan, oh ini kayaknya ada salah satu yang bisa peluang untuk digunakan untuk pembelajaran. Lanjut, itu mengenai Canva. Nah, tadi kan strategi yang saya tawarkan adalah mengenai collaborative with media sosial. Canva collaborative with social media. Kenapa sih dikolaborasikan dengan sosial media? Bapak Ibu, ruang kelas kita sekarang tidak terbatas. Saya mengutip salah satu quotes dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Oke, kita sorot ke kalimat jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Setiap tempat. Nah, di zaman era digital sekarang, tempat itu tidak hanya merujuk kepada bangunan tembok, apalagi di zaman pandemi ini, tempat itu sudah merujuk pada hal yang lebih luas, abstrak, gitu, dunia maya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa siswa-siswa kita itu sekarang lebih banyak hidup di dunia maya. Dan di zaman yang sekarang, di mana media sosial itu banyak sekali apa ya, sisi negatif, kita sebagai pendidik tentunya punya peluang untuk memberikan vibe positif gitu ya, dan mengajak siswa-siswa kita untuk menjadi cerdas dalam bersosial media. Nah, saya melihat peluang untuk kayaknya bisa dijadikan pembelajaran juga supaya asik, menarik gitu, dan mereka tetap media sosial, membuat apa ya, bermain medsos, tapi sambil belajar gitu. Oke, itu alasannya tadi ya. Jadi ruang kelas sekarang tidak terbatas, dan jadikan sosial media sebagai ruang kelas kita. Oke, nah sekarang bagaimana caranya? Nah ini Bapak Ibu, strategi yang saya tawarkan, ini disebutnya kalau di istilahnya ya, istilah desainnya adalah bingo Instagram. Bingo Instagram. Mungkin kalau Bapak Ibu pengguna Instagram
pernah melihat hal-hal yang seperti ini, template-template seperti ini. Memang menarik. Saya juga melihat ini dari beberapa akun Instagram yang beberapa waktu lalu itu happening banget ya, mengenai ngisi template gitu ya. Kemudian saya melihat, berpikir kayaknya ini seru nih kalau dijadikan pembelajaran. Jadi bagaimana saya pembelajaran bahasa Inggris di media sosial menggunakan ini. Dan saya kemudian waktu itu saya mengajarkan tentang describing people. Nah, ini beberapa contoh Ibu yang saya buat di Canva. Ini ada this or that, kemudian ada ini ya, describe yourself. Kalau ini tinggal ditandai. Kemudian kalau di bagian ketiga yang ini, bisa diajak untuk menulis. Jadi tidak hanya memilih, mereka juga diajak untuk membuat kalimat. Kemudian ini nih, saya ada gambar biar lebih menarik aja gitu ya. Jadi ini dibuatnya di Canva. Apakah ini dibuatnya di Canva Education? Bisa, karena Canva Education itu kan sudah memberikan fitur pro. Aduh, belepotan ya, maaf. Oke, nah ini dibuatnya di Canva biasa pun, basic Canva aja bisa. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan belum di approve nih Canva Education-nya, ini juga Canva yang basic bisa tetap digunakan. Oke, jadi pertama membuat desainnya di Canva supaya menarik dan estetik. Selanjutnya kita kolaborasikan dengan media sosial. Seperti apa? Media sosial yang saya pilih waktu itu adalah Instagram. Nah, Instagram, karena Instagram itu saya sudah pernah survei ketika saya sebar kuesioner, berapa persen siswa saya menggunakan Instagram, ternyata itu hampir 95% mereka menggunakan Instagram. Itu juga angka yang besar, karena saya pertama ngajar pun yang mereka tanya itu Instagram Bapak apa gitu. Artinya siswa saya itu Instagram user gitu. Jadi saya melihat peluang di sana. Nah ini Bapak Ibu, jadi mereka share. Jadi saya share nih template-nya, kemudian mereka upload di story mereka, dan mereka wajib tag atau mention akun. Kebetulan saya menggunakan akun khusus untuk ngajar ya di @englishsmkn7 supaya tidak tercampur dengan akun personal gitu ya. Nah ini jadi mereka tag, nanti akan muncul pemberitahuan di Instagram saya bahwa anak ini sudah mengerjakan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini ada yang menulis kalimat, kemudian ini ada memilih nih, describe yourself, ini tinggal ditandai aja ya. Kan di Instagram itu ada fitur untuk kayak pen tool ya, jadi tinggal digunakan tool itunya, kemudian dilingkari, ditandai. Kalau ini menggunakan untuk ketik nambah teks ya, fitur teks. Nah ini seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya saya tidak perlu jelaskan di sini. Kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu. Nah, cara upload Instagramnya. Oke, is everything clear so far? Let's practice. Oke, kita praktek ya. Dan Bapak Ibu, Canva ini bisa berbasis web dan bisa berbasis aplikasi. Jadi bisa diinstal di handphone Bapak Ibu. Jadi langsung sebenarnya untuk saya sendiri lebih enak di install ya. Jadi lebih gampang sebenarnya. Oke, kita langsung praktek ya. Oke, saya akan share di Oke, untuk prakteknya, Bapak Ibu tinggal masuk ke Canva, ke www.canva.com, sama seperti tadi langkahnya. Kemudian ketika login, kalau sudah terdaftar tinggal login. Nah, pilih beranda. Di beranda itu ada di kolom pencarian, klik Bingo Instagram Story. Ini karena saya sudah sering pakai ini ya, jadi sudah ada di history.
Kalau belum ada, kliknya ini nih. Jadi template-template yang tadi itu disebutnya Bingo Instagram Story. Kita klik ya Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul banyak sekali. Nah, ini template yang pernah saya pakai di tadi ya, untuk yang tadi. Ini template-template, tinggal Bapak Ibu pilih saja maunya yang mana. Oke, nanti setelah dipilih tinggal sesuaikan saja. Misalkan kita menggunakan yang ini nih. Oke. Pilih, setelah dipilih template-nya, kita edit. Ini terlalu kecil, kita perbesar. Oke. Nah, ini tujuan hubungan daftar impian Chandra dan Sandra. Oke, nah, teks ini kita bisa rubah, kita ganti. Misalkan, oke, tinggal klik saja. My daily activity. Oke, nah kita misalkan ini ya, mau mengangkat tentang aktivitas selama karantina itu apa saja sih? Jika teksnya dirasa terlalu besar, kita kecilin saja di sini. Nah, ini kita tulis kelas kreatif Indonesia. Oke, sudah Bapak Ibu. Jika warnanya menurut Bapak Ibu, aduh ini terlalu apa warnanya, bisa diganti. Nah, pilihan warnanya. Ini ada. Nah, misalkan putih. Bisa. Oke, seperti itu. Template-nya sudah jadi, tinggal kita unduh. Nah, unduh. Kemudian ini bisa dalam format PNG, JPG, PDF juga. Karena kita akan di-share di media sosial, di Instagram, kita save dalam PNG saja ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu unduhnya di handphone, itu akan otomatis ada di galeri. Jadi lebih mudah. Kita unduh. Oke, nanti akan simpan berkas. Oke, sudah. Jadi template-nya sudah ada, tinggal dikirim ke siswa, dan siswa upload-nya di story Instagram. Setelah ini kita akan praktek langsung untuk bagaimana upload di story Instagram. Saya kira Bapak Ibu mungkin sudah apa ya, tidak asing ya mengenai Instagram, mudah-mudahan. Kalau yang punya Instagram, setelah ini kita upload ya, dan kita akan tag di Instagramnya Kelas Kreatif dan ISay, @kelaskreatif_Indonesia dan @isay.id. Oke, saya akan kirimkan di WhatsApp grup template-nya ya. Sebentar Bapak Ibu, saya buka dulu. Mungkin sambil jika ada pertanyaan silakan sambil menunggu. Iya, Bapak dan Ibu, untuk sesi kedua ini bersama Pak Asep, boleh jika ada yang ingin ditanyakan, melanjutkan dari sesi yang pertama dari Pak Heru. Ya, Pak Asep ingin Ya. bertanya. Ya. Ketika para siswa membuat misalnya quotation, bisakah beberapa siswa berkolaborasi dalam satu frame? Terima kasih. Oke, baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Untuk berkolaborasi itu bisa Bu. Di sana ini ada buat tim, walaupun apa namanya, walaupun masih basic, itu
ada di buat tim. Jadi di sana bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Kalau tidak salah tadi yang kalau contohnya dari Pak Hero itu kan satu siswa Frame ya? satu frame, satu siswa satu frame kemudian digabung bersama-sama. Nah ini jika satu frame, misalnya dalam satu frame berisi beberapa kalimat, kemudian ada gambarnya, ada musiknya. Nah itu dibuat oleh beberapa mahasiswa. Jadi mungkin ada beberapa siswa, mungkin ada siswa yang memasukkan musiknya, ada yang memasukkan liriknya, ada yang memasukkan gambarnya. Apakah seperti itu bisa? Ya, terima kasih. Oke. Kalau untuk memasukkan musik itu ada di Canva Education ya Bu ya. Jadi tidak bisa di Canva yang basic, itu harus ada di Canva Education. Artinya kalau tidak salah ya, Pak Hiro tolong bantu mungkin takutnya saya salah mengenai musik itu. Izin menambahkan Pak Asep dengan pertanyaan Budi ini tadi ya. Untuk fitur mengedit bersama-sama berkolaborasi bisa banget Budi ini ya. Jadi memang ada fitur link yang bisa kita share. Nanti misalkan anak dibuat kelompok berdua atau bertiga, dengan tadi ada yang membuat desain gambarnya, ada yang membuat quote-nya ya, tulisannya, ada yang memasukkan audionya, itu bisa. Dan audio juga bisa dimasukin ke dalam ini yang fitur gratis. Cuman yang tadi kelemahannya adalah kalau yang dari Canva-nya, yang fitur gratisnya untuk musik sangat terbatas. Nah, paling ngakalinya adalah dengan kita upload media musik yang sudah kita punya, diupload ke Canva, nanti baru bisa dimasukkan ke dalam itunya, ke dalam desain yang sedang dikolaborasikannya gitu. Insya Allah bisa. Ya, terima kasih Pak Asep, Pak Hero. Ya, jadi untuk yang Canva Education ini sangat menarik sekali ya, Pak Hero. Saya penasaran ketika siswa tadi di-share link terus mengerjakan secara mandiri ya Pak ya, dan guru juga bisa melihat progres edit siswanya. Itu ketika sudah jadi siswa, jadi kita sudah bisa langsung mengakses tugas siswa gitu ya. Tinggal kita portofoliokan saja. Iya, betul Bu Fanya, betul begitu. Cuman memang tadi yang saya berikan contoh di video pertama itu menggunakan di mana anak-anak nggak dalam satu frame up, nggak dalam satu tampilan ya. Jadi mereka masing-masing mengerjakan, nanti saya pindahkan ke portofolio yang saya maksud. Dan keuntungannya adalah anak nggak bisa merubah desain milik temannya. Dia hanya mengerjakan tugasnya sendiri. Tapi memang kekurangannya adalah saya harus mindahin itu satu-satu. Dan kalau yang desainnya sederhana, bagi yang anak-anak yang baru belajar dengan desain Canva, mudah. Cuma tadi yang saya berikan contoh ya, yang si desain Canva-nya itu bentuknya layer. Nah itu ternyata cukup susah juga untuk kita mindahin supaya seperti yang punya dia gitu. Akhirnya memang kemarin kitanya di guru yang belum terbiasa dengan sistem layer, ya jadi belajar sih memang, tapi tadi memang relatif lebih panjang durasinya gitu untuk kita membuat portofolionya. Betul begitu Bu Fania? Oke, Kak Asep boleh? Oke, Bapak Ibu, saya sudah share di grup Teaching with Teknologi 6. Itu ada template-template yang sudah dibagikan. Bapak Ibu mungkin bisa langsung masuk ke Instagram dan mengisi template-nya. Saya tunggu. Dan jangan lupa tag juga akun saya ya, supaya saya bisa melihat siapa saja yang sudah masuk. Karena kan saya tidak login kelas kreatif, bukan admin. Jadi tag @adepermana, itu akun saya. Nanti bisa dilihat, akan muncul notifikasi kalau Bapak Ibu sudah nge-tag saya. Silakan Bapak Ibu ditunggu di Instagramnya. Ya, berarti sekarang kita praktek langsung ya Bapak Ibu. Jadi boleh diedit template-nya. Mungkin boleh juga sekalian di-share Pak, di-share screen di sini template-nya. Lalu mungkin dikasih contoh juga edit dengan tulisannya dan langsung di-tag. Oke, baik.
Saya share, kebetulan kalau di Instagram di web itu tidak bisa. Saya share di handphone ya, karena tadi saya login dengan 2 akun. Ya, jadi sesi kita hari ini banyak sekali prakteknya dan sangat dekat ya Oke. dengan kehidupan kita Ya, di sosial media. oke, ini saya sudah share. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul ya Instagram saya. Nah, tinggal klik aja di Your Story. Nah, terus pilih template-nya. Oke. Mana? Nah, ini template. Misalnya saya menggunakan template yang ini ya. My daily activity during the quarantine. Nah, ini kan ada fitur teks ya. Nah, tinggal tambahkan saja. Misalkan from home. Sorry. Ya Pak Asep, jangan grogi ngetiknya Pak. Iya, saya grogi nih. Teaching from home. Nah, ini kan gambarnya putih ya, nggak kelihatan, tinggal pilih aja warnanya. Hitam biar ini. Oke, kita disimpan di satu, tambah lagi, misalnya tambah lagi watching Netflix. Ini kegiatan saya Bu ya, watching Netflix selama karantina. Nah, tinggal simpan. Atau Tambah. bagus juga kalau untuk peserta hari ini mungkin apa namanya top temanya testimoni Bapak dan Ibu peserta Oh iya, mengikuti. ada di saya sudah share di Oke, saya share dulu ya. Testimoni 5 kata untuk workshop hari ini ya. Ya, bisa. 5 kata untuk workshop Canva. Oke, saya akan kirim. Share di grup. Oke. Sudah dikirim. Nah, ini tinggal diisi lagi. Ada 4 lagi, misalkan planting. Kalau untuk siswa, hal ini tidak perlu dikasih tahu, kayaknya mereka sudah paham betul cara mengisinya seperti apa. Oke, nah misalkan namanya siapa? Namanya Asep. Simpan di ini. Kemudian kita mau tag account kelas kreatif. Tinggal tambah add Bu, diawali dengan add, kemudian kelas kreatif. Nah, ini akan sudah muncul karena saya follow kelas kreatif, jadi sudah ada. Kan warna biru. Nah, kita simpan. Di mana saja bebas mau menyimpannya, tidak ada aturan ini. Kemudian satu lagi I say. Diawali dengan add ya Bapak Ibu. I say. Nah, saya juga udah follow jadi sudah ada. Nah, kita ramaikan ya Instagram kelas kreatif dan I say. Saya simpan di sini, I say di sini. Dari mana ya? Sini aja deh. Oke. Mudah-mudahan admin kelas kreatif dan admin IC-nya sedang on, jadi bisa di-repost atau jadi kegiatan kita hari ini. Oke, kita send to aja. Send to, kemudian share. Sudah. Itu akan muncul. Bapak Ibu, apakah sudah ada yang share? Jangan lupa di tag ya di akun saya di @a.de_permana. Nampaknya belum ada. Nah, tuh. Ya, jadi Canva ini benar-benar ini ya sangat applicable sekali ya untuk pembelajaran online ya, khususnya yang sangat visual.
Nah, ini ada Bu Dewi. Kayak Bu Dewi sudah ini. Wow, sudah buat Bu tuh Ibu Dewi. Dwi. Oke, accept. Nah, Bu Dewi udah masuk. Nah, ini Bu Dewi sudah ada ya. Sudah ada Discover Yourself. I say fast creative. Wow. Mhm. Oke, Bu Dewi itu kita lihat ya. Bu Dewi adalah seorang yang hardworking, kreatif, humoris, curious, cheerful. Nah, kita bisa repost ya story Bu Dewi. Story nanti akan muncul di story kita. Di story nanti akan muncul di story saya. Misalkan nih, mau apa loading handphonenya. Oke, nah kita tambah misalkan well done. Dikasih appraisal ya Pak ya? Ya, semacam penghargaan. Jadi strategi ini digunakan untuk refleksi pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran supaya merefresh, kemudian tapi dengan fun gitu. Nah, well done. Misalnya pilih ini ya, well done. Kalau dijadikan kegiatan pembelajaran kegiatan intinya bagaimana Pak? Nah, kalau Misalkan tadi ya merefernya tentang personality berarti ya, misalkan topiknya tentang personality, terus aktivitasnya adalah langsung membuat seperti ini. ya seperti itu. Atau misalkan untuk Di-review langsung. pembelajaran yang lain, materi yang lain atau mata pelajaran yang lain, misalkan tentang sejarah, misalkan sebutkan 5 pahlawan perempuan di Indonesia gitu, sebutkan. Nah, nanti mereka akan menulis di kolom-kolom seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu mengenai interaktif Canva design collaborated with Sosial media. Sosial media. Marvelous, ini kreatif Indonesia. Langsung Adminnya. dikasih, langsung appraisal juga. Nah ini Ya. dari ada yang mau diulang sedikit Bapak, Pak Asep, boleh ditunjukkan ulang tag IG-nya Pak. Nah tadi yang nge-tag itu ya. Boleh. Nah untuk nge-tag itu mungkin harus follow dulu ya Pak ya, biar gampang munculnya ya. Ya, tapi juga kalaupun tidak di tag, maksudnya tidak follow dulu juga tidak apa-apa. Tapi ininya nama akunnya lengkap. Jadi di story-nya Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya. Nah, di story-nya udah upload try again, kayaknya ini masalah sinyal. Jadi di tool teksnya itu, tanpa teks itu diawali dengan add baru nama akun yang akan kita tag. Misalkan add kelas kreatif underscore Indonesia. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini nih diawali dengan add kelas kreatif. Jadi untuk cara tagnya seperti itu Bapak Ibu. Langsung keluar. Stop sharing ini otomatis. Itu Bapak Ibu, Ibu siapa nih? Bapak ditunjukin langsung IG-nya. Jadi ya, oke. Bapak dan Ibu boleh juga bertanya dengan Pak Asep atau Pak Heru. Sini kita akan sharingnya langsung nge-link. Oke, Pak Gema mungkin ingin bertanya atau Sensei Rahmi. Saya boleh bertanya lagi? Oh, boleh Ibu Dini, boleh. Saya mau coba share akun saya, akun ini Canva. Lalu saya sempat mendaftar untuk FOEDU dan berhasil, tapi saya menurut saya berhasil, tapi menggunakan akun kampus. Jadi bukan sebagai guru, tapi sebagai dosen. Nah, kalau misalnya ini saya perlihatkan akun saya, apakah ini sudah dibilang Canva FOEDU atau tidak? Begitu? Boleh? Ya, boleh. Nanti coba kita ask request ke Ibu Mbak Eka. Mbak Eka boleh minta tolong Ibu Rahmadini untuk dijadikan co-host? Supaya bisa share ya Bu ya?
Iya, terima kasih Bu Sepertinya Eka. bisa langsung Bu kayaknya. Bisa Oh, langsung ya? langsung. Oke, Silakan Bu. silakan. Hmm, aduh. Kalau Ya, berhasil luar biasa ini berarti ya, Bu Rahma? jadi iya, ini sudah terlihat Pak Heru? Belum, Bu. Belum terlihat, Bu. Ah, Sudah. Iya, jadi ini yang di pojok kanan atas ini logonya R. Jadi masih loading terus ini. Nah, ini saya menggunakan yainpalu.ac.id. Bisa terlihat? Iya. Jadi di pojok kiri, pojok kanan atas. Ini masuknya lewat link yang dari Pak Heru bukan, Bu? Oh iya. Kebetulan ini yang saya buka ini Pak Heru Hoistim. Tapi kan tidak masalah Pak ya. Atau saya coba home sendiri ya, saya coba lagi sendiri ya. Ya, boleh Pak Heru. Kalau ya, Bu Rahma, untuk mengecek nggak apa-apa Bu dari yang tadi saja akunnya. Kalau ternyata dari fitur apa namanya Pro-nya bisa terlihat Bu, Ibu bisa klik all your design, recommended for you, terus pilih template. Coba lihat apakah fitur-fitur Pro-nya bisa dibuka. Kalau bisa dibuka, alhamdulillah. Berarti ada beberapa cara untuk bisa meng-add, yaitu dengan memasukkan Ibu ke dalam kelompok di mana ada yang sudah punya akun Canva Education lebih dulu, seperti tadi berarti. Jadi tertolongnya karena ada Canva Education yang sudah terdaftar lebih dulu. Mohon maaf, bagaimana Pak Heru caranya? Ibu bisa buka itu ada pilihan templates di atas Bu ya. Presentation ini, poster, logo begini? Bebas yang mana aja Bu. Nanti ada yang pilihan di mana ada fitur Pro-nya. Kalau bisa diklik dan dipakai, nah itu berarti sudah Canva Education. Biasanya berwarna abu-abu logonya, bukan warna emas tadi. Biasanya kalau yang premium itu bisa diklik, tapi pada saat nanti di-download Pak, yang nggak bisa tuh suka gitu. Ya, kalau yang bedanya nanti dengan fitur yang biasa, si logo Pro-nya itu berwarna abu-abu. Kalau yang dari fitur biasa saja, warnanya emas. Itu memang nanti ketika di-download yang nggak bisa dipakai. Agak lama ini loadingnya, Bu Fanya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya juga mau tanya sih, Pak Heru, tadi juga saya buka nih linknya. Terus ada kelasnya Pak Heru juga kan di situ. Nah, itu apakah nanti akan jadi permanen bahwa kita tergabung di kelasnya Pak Heru gitu? Iya, untuk ini jadi tergantung dari gurunya. Kalau gurunya punya hak untuk meng-kick out dari gitu. Jadi kalau ini. Tapi ketika misalkan saya tergabung di kelasnya Pak Heru, berarti saya punya kesempatan untuk dapat akses yang education-nya nggak? Nah, ini mungkin yang belum saya pernah cross-check mungkin, tapi lihat dari pengalaman Bu Rahma ini sepertinya gitu Bu ya. Jadi ya satu paket ya kalau yang saya lihat. Jadi kalau misalkan, karena tadi saya daftarkannya lewat Canva Edu dan Ibu masuk ke kelas saya. Jadi sepertinya ya yang saya tangkap ini bisa jadi tertular virus Canva Edu gitu kurang lebihnya mungkin. Berarti jangan di-kick ya Pak? Tapi belum bisa memastikan Bu ya, karena saya belum pernah nanya ke murid-murid saya apakah mereka bisa membuka fitur Pro-nya di. Pak Gema nih mau tanya nih, silakan Pak Gema. Baik, terima kasih Bu Fanya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bu Fanya, barusan tuh yang soal anak-anak yang ketika kita share dapat Canva, apakah sama dengan Canva for Education ya? Saya sih hanya baru dapat informasi, saya belum coba. Di kawan saya yang di sekolah, itu beliau mengintegrasikan ke LMS sekolah kami ya. Jadi akun Canva for Education-nya itu ketika di-share pembelajaran itu memang anak-anak jadi bisa menggunakan Canva for Education tapi dengan akun punya kita gitu. Jadi ketika diberi tugas, kata beliau itu memang anak-anak pilihan template-nya jadi lebih banyak. Begitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita pakai juga gitu kan, itu akun punya kita.
Mungkin itu sih tambahannya, barangkali juga kasusnya sama dengan yang tadi Pak Hero ini kan ya, di Classroom yang beliau ini kan ketika minta mengedit, mungkin barangkali siswanya pun kemungkinan besar sih sama juga ya barang dengan yang punya kita. Jadi template-nya lebih banyak juga karena mungkin terintegrasi juga dengan yang Canva for Education. Itu kali Bu Fanya, Pak Hero. Wow, jadi saya pengen request nih ke Pak Hero. Ini kita email-email yang tadi masuk ke kelasnya Pak Hero, semoga tidak di kick out ya. Siap. Itu akun beda lagi Bu, jadi tenang aja. Jadi bukan akun kerja saya. Wow, oke. Ya, Ya, Bu Fanya, izin apa ini? Sharing. Saya tutup share. Saya tutup. Sudah tertutup ya? Tertutup ya? Sudah. Boleh, mangga Bu. Ya, ini masih share screen-nya Ibu Rahma ya? Iya, nih Bapak Ibu, ini memang sangat menarik sekali ya, explore Canva Education ini. Aduh, tapi sayang sekali nih waktunya sudah 3 menit. Sudah tinggal 3 menit lagi. Tapi saya sangat berterima kasih sekali ya bisa masuk ke link tadi, ke linknya Pak Hero. Jadi saya dapat akses beberapa template yang mungkin tidak saya dapatkan di Canva Basics. Bapak dan Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu Fanya, mungkin ada yang boleh saya tambahkan? Boleh banget Pak. Iya, saya izin share screen lagi ya. Ya, mangga. Iya. Mohon maaf. Ini adalah Canva yang bukan Canva Education, Bapak Ibu. Ini apakah sudah terlihat tampilan presentasi saya? Sudah terlihat, Pak. Ya. Ya, tadi yang ditanyakan oleh Ibu Rahma ya, betul ya yang tadi bahwasanya apakah bisa dipakai untuk editing bersama dengan Canva yang non education atau yang bukan pro? Ini bisa. Fiturnya ada di atas. Misalnya saya ambil satu contoh. Fiturnya ada di atas ini. Kita share. Oke, kita bisa masukkan emailnya atau kita bisa cukup share linknya saja. Jadi Bapak Ibu ini bisa langsung diedit bersama-sama. Nggak perlu nggak perlu Canva Education. Jadi kalau hanya untuk berkolaborasi saja, seperti yang tadi portofolio, sebetulnya nggak perlu Canva Education juga bisa. Cuman kelebihan Canva Education ya tadi banyak fitur pro yang akhirnya terbuka secara gratis. Kurang lebihnya gitu. Jadi ini tinggal diklik linknya. Ini saya akan share nanti ya. Saya coba share di grup WhatsApp setelah presentasi ini selesai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang tadi saya bilang sebutnya bonus. Ini 1 menit, semoganya cukup. Nah, Bapak Ibu, ini adalah fitur yang muncul setelah kita punya Canva Education, yaitu adalah kita bisa mengintegrasikan Canva dengan Classroom yang kita punya. Tadi kalau Pak Gema di sekolahnya ada LMS-nya sendiri, ya kebetulan saya di sekolah saya juga ada LMS-nya sendiri dan belum coba kalau saya pribadi dengan LMS di sekolah. Tapi kalau dengan Google Classroom ini sudah menjadi bagian mungkin ada semacam kontrak ya antara Canva dengan Google maupun dengan Microsoft. Ini cuma diklik aja. Setelah kita mau, saya mundur sedikit. Di mana fitur itu ada? Fitur itu ketika kita mau share ini di Google Classroom atau Microsoft Teams, ini ada di kanan atas, ada titik 3 ini, kita klik, kita pilih Google Classroom atau Microsoft Teams yang kita punya, kita klik yang Google Classroom aja. Oke, nanti kita akan diminta untuk memilih di mana kelas akan di-share si presentasi ini, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kelasnya di Google Classroom sudah ready dengan murid-muridnya, itu tinggal memilih aja. Seperti ini. Ini karena yang saya pakai adalah akun dari Kemendikbud ya, jadi memang terbatas kelasnya. Ini tinggal diklik, misalkan kelas Canva. Choose action-nya untuk apa anak-anak? Apakah sebagai bentuk pertanyaan kah, sebagai bentuk announcement kah, atau materi kah? Nah, kita akan membuat dia sebagai sebuah tugas. Tinggal klik go. Nah, ini nanti akan muncul di halaman muka di Google Classroom ya. Kalau itu muncul nanti. Kita klik di sini. Tugas 1. Oke. Ini bisa dipilih siswanya apakah khusus atau semua siswa. Maaf.
tinggal diklik assign. Nanti akan muncul di Google Classroom. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat kelasnya ya. Ini Classroom yang saya punya. Kebetulan ada Pak Asep juga di situ. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa berkreasi dengan anak didiknya ya lewat Canva dan integrasikan dengan Google Classroom atau Microsoft Teams. Ini muncul di sini tadi. Tugas yang barusan saya share. Ini muncul di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal memberikan penilaian kalau misalkan anaknya sudah mengerjakan tugas-tugasnya di sini. Kalau di Canva tidak tersedia nilai-nilai ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Tapi kalau di Classroom insya Allah bisa. Mungkin begitu Bu Fanya, terima kasih. Terima kasih Pak Hero. Ya, wah, jadi benar ya kata Ibu Ermi ya. Setelah join kelas Pak Asep dan Pak Hero hari ini ya, peserta semua di sini jadi bisa mengakses template Canva for Edu. Ya, jadi semoga ini bisa jadi amal jariah untuk Pak Hero ya Pak untuk mempersilahkan kami semua untuk join di kelas ya Pak Hero. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Aduh, ini sepertinya 1,5 jam kurang ya untuk mengeksplor Canva for Education. Terima kasih untuk Pak Heru dan Pak Asep yang sudah memberikan presentasi berkenaan dengan Canva Education dengan sangat detail dan praktis. Kami semua di sini sangat tercerahkan. Terima kasih juga untuk Pak Esa, Pak Dadan, dan Mbak Eka, serta Bapak Ibu semuanya. Kita juga harus foto bersama dulu ya memang. Bapak dan Ibu, boleh di turn on-kan kameranya, kita akan berfoto bersama sesi terakhir kita hari ini. Ya, oke. Iya, baik. Ada 2 halaman, saya akan foto halaman pertama dulu. Oh, sebentar, baru ada yang muncul. Ya, oke. 1, 2, 3. Baik, sebentar. Halaman kedua, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Wismanya. Iya, terima kasih banyak Mbak Eka, terima kasih semuanya. Semoga materi hari ini bermanfaat dan kita bisa segera mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas. Dan bisa juga mengeksplor template-template nih di Canva Education melalui kelas Pak Heru. Ya, sehat-sehat semuanya Pak Esa, Pak Dadan, Mbak Eka, Pak Asep, Pak Hero, dan Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di sesi workshop bersama IC, PSSDM, dan Kelas Kreatif Indonesia. Oke, izin live. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.